Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksmi Devi Mariska Wardani, absen 19, beserta rekan-rekan saya yang bernama Aisyah Yuli Andini absen 4 dan Novita Sari absen 28. Kami dari kelas 10 IPA 1 ingin mempresentasikan mengenai Kingdom Animalia dengan topik Porifera dan Moluska. Yang pertama mengenai Kingdom Animalia atau biasa disebut hewan organisme eukariotik atau organisme dengan sel kompleks yang multiseluler. Kingdom Animalia adalah salah satu kingdom yang memiliki anggota yang paling banyak dan bervariasi. Secara garis besar, Kingdom Animalia dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu golongan invertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Jadi yang pertama adalah tentang porifera atau hewan berpori. Porifera merupakan salah satu kelas dari invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Porifera adalah hewan yang pada permukaan tubuhnya berpori. Pori-pori di tubuhnya dihubungkan oleh saluran kecil menuju rongga yang dindingnya mempunyai rambut getar. Fungsi pori sebagai saluran keluar masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh. Ukuran tubuh porifera sangat bervariasi, dari sebesar kacang polong sampai setinggi 90 cm dengan lebar 1 meter. Bentuk spons juga bermacam-macam. Beberapa simetri radial, tetapi kebanyakan berbentuk tidak beraturan dan dengan pola bervariasi seperti masif, tegak, merayap atau encrusting, atau tumbuh bercabang. Yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri porifera. Yang pertama adalah hewan jenis ini yang bersel banyak atau metazoa yang paling sederhana atau juga primitif. Yang kedua, sebagian besar hidup di laut yang dangkal pada kedalaman sekitar 3,5 meter. Yang ketiga, bentuk tubuh porifera tersebut menyerupai vas bunga atau juga piala serta melekat di dasar perairan. Yang keempat, tubuhnya terdiri dari dua lapisan sel diploplastik dengan lapisan luarnya epidermis yang tersusun dari sel-sel yang mempunyai bentuk pipih disebut sebagai pinakosit. Yang kelima, pada epidermis terdapat porus atau lubang kecil yang disebut ostia yang dihubungkan oleh saluran ke rongga tubuh atau spongozoel. Porifera dibedakan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu kelas Calcarea, yang kedua kelas Hexactinellida, yang ketiga kelas Demospongiae. Yang pertama yaitu tentang kelas Calcarea. Spongo ini memiliki tubuh yang disusun oleh spikulasi kalsium karbonat. Bentuk saluran air beragam termasuk askonoid, sikanoid, dan leukonoid. Spikulanya ada yang lurus, tapi ada juga yang terdiri dari 3-4 kaitan atau rai. Umumnya Calcareous lebih kecil dengan Choanicotes yang besar. Sebagai contoh, Leucosolenia, Calatrina, Scypha, Leucandra. Yang kedua yaitu kelas Hexactinellida atau Hyalospongiae. Kadang disebut sponge kaca dengan spikula silika yang berujung rai 6. Biasanya didapatkan pada kedalaman yang tinggi. Beberapa di antaranya melekat pada substrat dengan bantuan batang semu atau stalk. Osculum biasanya besar, ukuran panjang tubuh berkisar dari 7 cm hingga lebih dari 1 meter. Tipe saluran air umumnya sikonoid dan leukonoid. Sebagai contoh, Euplectella. Jadi sudah dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Laksmi Devi mengenai pengertian porifera, ciri-ciri porifera, beserta beberapa klasifikasinya. Tugas saya di sini adalah melanjutkan presentasi dari rekan saya ini.
Kelas Demospongiae. Kelas ini merupakan kelas terbesar yang meliputi hampir 95% dari seluruh jenis sponge. Tipe saluran air umumnya lekonoid dan hidup di laut, kecuali hanya satu famili yang hidup di air tawar, yaitu Spongilidae. Kelas ini tidak mempunyai 6 rai. Contoh dari kelas Demospongiae adalah Haliclona, Pterosia, dan Cestospongia. Morfologi dan anatomi dari porifera. Bagian tubuh porifera yang menghubungkan lingkungan luar dan dalam tubuh porifera yang terletak pada bagian distal yang dinamakan osculum. Osculum berhubungan dengan spongiole yang terletak di tengah-tengah tubuh dan merupakan ruangan yang besar. Tubuh bagian luarnya terdiri atas pori-pori atau oosita. Struktur anatomi dari porifera. Lapisan luar tubuh atau epidermis terdiri dari selapis sel yang membentuk celah-celah kecil yang disebut ostium. Dan lapisan dalam atau endodermis terdiri atas sel berbentuk leher yang disebut koanosit. Koanosit memiliki inti, vakuola, dan flagella yang berkaitan dengan fungsi sel ini sebagai alat pencernaan. Sistem syaraf dan pencernaan dari porifera. Sistem syaraf porifera. Kelompok porifera ini belum mempunyai sistem syaraf, tetapi apabila mendapat rangsangan yang berupa sentuhan, terutama pada daerah osculum, maka rangsang tersebut akan diteruskan dari sel ke sel secara lambat. Sistem pencernaan makanan pada porifera. Pencernaan makanan pada porifera adalah intraseluler. Intraseluler merupakan pencernaan makanan yang terjadi di tingkat sel atau di dalam sel. Bentuk sistem ekskresi dari porifera. Sistem ekskresi dari porifera yaitu dengan pengeluaran sisa metabolisme yang berlangsung secara difusi dari sel tubuh ke epidermis, lalu dari epidermis ke lingkungan hidupnya yang berair. Porifera ini mempunyai sistem saluran air yang berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan air yang mengandung zat makanan, oksigen, dan sisa metabolisme. Saluran air dari porifera dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu akson, sikon, dan leukon, atau bisa disebut dengan rakon. Tipe askon merupakan tipe saluran air yang paling sederhana. Air masuk melalui ostium menuju ke spongiole dan kemudian keluar melalui osculum. Contoh dari tipe askon adalah Leucoslenia. Tipe sikon merupakan tipe saluran air yang terdiri dari 2 saluran, yaitu ingruen dan radial. Air masuk melalui ostium menuju ke saluran radial melalui porositi air dari saluran ingruen menuju ke saluran radial, baru masuk ke spongiole dan keluar melalui osculum. Contoh dari tipe sikon ini adalah Scypha. Dan yang terakhir tipe leucon atau rakon. Tipe rakon ini adalah porifera yang bertipenya saluran air yang kompleks atau juga rumit. Porifera ini mempunyai lapisan mesoglea yang tebal dengan sistem saluran air yang juga bercabang-cabang. Contoh dari tipe leucon adalah Euspongia dan Spongilla. Sistem reproduksi dari porifera. 1. Reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual dari porifera dilakukan dengan cara pembentukan tunas atau budding. Dan yang kedua, reproduksi seksual. Reproduksi seksual ini berlangsung dengan persatuan antara sel telur serta juga spermatozoid yang akan menghasilkan yang namanya zigot. Selanjutnya, akan berkembang menjadi larva yang berflagel. Peranan nilai ekonomis porifera. 1. Selain itu, porifera yang dijadikan sebagai obat kontrasepsi atau KB. Kedua, sebagai campuran bahan industri atau kosmetik. Yang ketiga, mempunyai nilai estetika yang tinggi. Dan yang terakhir, manfaat bagi sumber daya perairan sebagai tempat perlindungan dan sebagai makanan hewan lain. Oke, baik. Tadi telah dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Aisyah mengenai materi tentang porifera. Maka tugas saya di sini adalah untuk melanjutkan materi selanjutnya dengan topik moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik stelomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Contoh hewan moluska diantaranya yaitu tiram batu, kerang, kerang hijau, sotong, cumi-cumi, remis, dan bekicot. Ciri-ciri moluska yaitu 1. Mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi. 2. Lunak dan tidak beruas-ruas. 3. Mempunyai cincin syaraf yang merupakan sistem syaraf. 4. Organ ekskresi berupa nefridia. 5. Mempunyai radula atau lidah bergigi. 6. Bersifat hewan heterotrof.
dan 7 berkembang biak secara seksual. Moluska diklasifikasikan menjadi 5, yaitu Amphineura, Scaphopoda, Gastropoda, Cephalopoda, Peliopoda. Struktur tubuh moluska mempunyai 3 struktur utama antara lain sebagai berikut. Kaki merupakan penjuluran bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot. 2. Massa visceral, yaitu bagian tubuh yang lunak tempat terdapatnya organ-organ tubuh. 3. Mantel, merupakan bagian yang menyelubungi dan melindungi massa visceral. Sistem organ moluska meliputi 1. Sistem peredaran darah moluska ialah sebuah sistem peredaran darah terbuka, kecuali pada kelas Cephalopoda. 2. Sistem pencernaan moluska terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. 3. Sistem saraf moluska terdiri dari cincin saraf yang mengelilingi esofagus dan di serabut saraf lainnya dengan menyebar dari cincin tersebut untuk mempersarafi sebagai organ. 4. Sistem ekskresi moluska, yaitu berupa nefridia, yang berperan mirip dengan ginjal. Nefridia juga mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk cairan. 5. Sistem respirasi moluska. Bila hewan yang hidup di air, maka yang berperan yaitu insang, sedangkan yang hidup di darat melalui paru-paru. Namun juga bisa terjadi melalui pertukaran udara dengan memakai terdapat di mantel. Reproduksi moluska. Moluska merupakan hewan hermaprodit, yakni mempunyai alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu atau berumah satu. Tetapi ada juga yang alat kelaminnya terpisah atau berumah dua. Oleh karena itu, cara reproduksinya dengan cara fertilisasi internal. Moluska sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Banyak jenis moluska dipakai dalam berbagai hal. Macam-macam kegunaan moluska yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai bahan makanan. Contohnya cumi-cumi, sotong, dan kerang. 2. Sebagai perhiasan. Contohnya kerang dan tiram. 3. Serbuk cangkang kerang laut berpotensi sebagai obat mah. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan.